Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita pagi ini dengan headline berita. Bupati ND menegaskan jika pejabat yang dilantik tidak puas dimutasi bisa mengadu langsung ke Bupati. Keuskupan Larantuka kembali meniadakan prosesi Samana Santa tahun 2022. Selain dua informasi tadi pendengar, akan hadir juga informasi lainnya dalam Warta Berita pagi ini. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya Caroline Wadamosa. Saudara Bupati Jafar mengatakan jika pejabat yang baru dilantik tidak puas dengan pelantikan, jangan mengadu ke media sosial, tetapi mengadulah langsung ke sekretaris daerah atau langsung ke Bupati ND. Selengkapnya kita simak laporan Rovinus Wula. Hal ini disampaikan Bupati Jafar Ahmad saat melantik pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kabupaten ND di lantai 2 kantor Bupati ND Selasa 22 Maret 2022. Dalam sambutan, Bupati Jafar mengatakan bersama Wakil Bupati menyampaikan provisiat kepada semua pejabat yang baru dilantik dan harus dipahami ada tanggung jawab lebih yang harus dijalankan dan dimaknai peristiwa pelantikan sebagai suatu rahmat yang tidak semua orang peroleh. Yang dilantik adalah orang-orang pilihan dan dianggap mampu mengemban kepercayaan yang diberikan. Bupati Jafar mengatakan tugas pejabat yang baru dilantik adalah meningkatkan kinerja dengan mengedepankan semangat inovatif. Pejabat yang baru dilantik harus bisa bersaing dengan organisasi perangkat daerah yang telah bekerja nyata dan sungguh, terutama yang telah melakukan inovasi di unit kerjanya sehingga ada perubahan yang luar biasa yang dirasakan, khususnya percepatan pelayanan. Ya, kenapa kau punya PKB di kantor atasanmu untuk ikat supaya kita bisa bekerja sama dari tulus. Sekali lagi saya ingin mengolah ide ini ke pemimpin ANKE. Saya di mana-mana saya boleh bangga. Saya ini Pak Masya almarhum itu tidak pernah satu kata bukan berselisih. Kenapa kami mencuti adat istiadat? Cara penyelesaian adalah ANKE. Lanjut, Bupati Jafar mengatakan setelah dilantik, pejabat baru harus menyesuaikan dan beradaptasi langsung di tempat kerja yang baru. Harus bekerja sama dan jangan membawa pengalaman dari tempat kerja sebelumnya, tetapi harus bergabung di tempat kerja yang baru dan lakukan komunikasi secara baik. Birokrasi itu tegas, atasan dan bawahan. Bupati Jafar mengingatkan kepada pejabat yang dilantik jika tidak cocok dengan mutasi hari ini, jangan mengadu ke media sosial. Pengaduan itu tidak pas karena mutasi sudah melalui dengan pertimbangan jabatan dan ini tidak main-main, tegas Bupati Jafar. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Saudara, dari Kabupaten Flores Timur, Keuskupan Larantuka di Flores Timur tahun ini kembali membatalkan pelaksanaan perayaan devosional prosesi Samana Santa tahun 2022. Seperti apa informasinya? Kita simak selengkapnya laporan reporter Lady Badin. Toros Bayor Larantuka rasanya sedih karena memang 2 tahun nih, selama 2 tahun nih patung Bunda Maria Tuan Ma nih teh pernah keluar, Tuan Ma juga terada mandi selama 2 tahun nih. Teh pernah lihat lagi harapannya ada alternatif lain untuk supaya orang lagi bisa merayakan Samana Santa sekalipun terjadi pasca yang seutuhnya. Pembatalan prosesi Samana Santa yang sudah menjadi tradisi turun-menurun bagi umat Katolik Flores Timur ini dilakukan guna mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Keputusan itu dikeluarkan oleh Keuskupan Larantuka dalam surat Keuskupan Larantuka tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkun PR yang memutuskan untuk meniadakan dan membatalkan seluruh kegiatan pelaksanaan prosesi Samana
Semana Santa tahun 2022 ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Vikjen Keuskupan Larantuka, RD Gabriel Unto da Silva. Dijelaskan Romo Gebi, keputusan tersebut dilakukan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan meningkatnya kasus positif corona di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, di mana kedua kabupaten tersebut saat ini sedang berada pada level 3 secara nasional. Maka demi kepentingan keselamatan dan kesehatan seluruh warga masyarakat, Keuskupan Larantuka memutuskan untuk meniadakan dan membatalkan seluruh kegiatan pelaksanaan perayaan devosional tradisi Semana Santa di Larantuka, Konga, Wure pada tahun ini. Alasan dan pertimbangannya adalah bahwa status kita itu masih dalam pandemi COVID-19 dan itu ada protokolnya dan kita masih di level ketiga dengan adanya Omikron ini, dan atas dasar itu kita memutuskan untuk kita tidak bisa membuat yang lain selain daripada mendukung apa yang putuskan oleh atau dinyatakan oleh pemerintah, dan kita menyesuaikan karena kami gereja ini mengikuti himbauan Paulus pada awal kita kena COVID itu, mengingatkan bahwa kita ini ibarat di perahu yang sama, semua umat manusia. Orang Katolik adalah salah satu dari penumpang itu, dan prinsipnya kita tidak bisa selamat sendiri, kita juga tidak bisa mati sendiri. Kalau kita selamat sama-sama, kalau kita mati semua juga sama-sama. Dan ini pandemi ini mengancam hidup manusia. Romo Gebi juga menjelaskan perayaan liturgi Pekan Suci di gereja akan tetap dirayakan seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap paroki pun diperbolehkan untuk mengatur dan memperbanyak kesempatan misa agar sebanyak mungkin umat boleh hadir dalam perayaan-perayaan suci tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda menilai pemerintah belum serius dan masih lemah dalam menerapkan peraturan daerah yang telah diterbitkan. Salah satunya Perda tentang perlakuan dan perlindungan masyarakat adat yang telah ditetapkan sejak tahun 2017 lalu. Ikuti selengkapnya pendengar laporan dari Rosa Dalima berikut ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Ende Vincent Sangu SHMH dalam dialog pagi terkait dengan desakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Nusa Bunga untuk segera menerbitkan peraturan bupati mengenai masyarakat adat. Dikatakan Vincent Sangu, Perda penyelenggaraan perlakuan dan perlindungan masyarakat adat telah disahkan sejak tahun 2017. Namun peraturan bupati selaku payung hukum ikutannya mengatur penyelenggaraan dan perlindungan masyarakat adat itu sendiri hingga saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dirinya meminta Pemkab Ende, tepatnya Bupati Ende, untuk segera menerbitkan Perbub dimaksud sehingga penerapan Perda masyarakat adat sendiri tidak akan saling bertentangan di lapangan nanti. Mengingat DPRD hanya sebatas membahas dan menetapkan, sementara pelaksanaannya ada di pihak pemerintah. Dia meminta pemerintah lebih serius untuk penerapan semua Perda yang ada. Atas fakta ini tentu sebagai lembaga perwakilan rakyat dan saya ditempatkan di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menjadi tambahan referensi bahwa setiap produk hukum yang diciptakan di tingkat kabupaten implementasinya sangat lemah oleh pihak pemerintah, karena berdasarkan fungsi yang kami miliki, DPRD hanya punya kewenangan membahas, menetapkan, sementara pelaksanaannya murni 100% ada di pihak pemerintah. Lebih lanjut, Vincent Sangu juga kemukakan lambannya penerapan Perda yang telah ditetapkan tersebut jika dari kacamata ekonomi sangat merugikan, di mana biaya penyusunan pembahasan hingga penetapan Perda sendiri membutuhkan dana 250 juta hingga 300 juta rupiah, sehingga jika tidak dilaksanakan maksimal hanya terjadi pemborosan anggaran. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Saudara, dalam mewujudkan NTT sebagai salah satu gerbang pariwisata nasional Ring of Beauty dan mendukung daya tarik NTT sebagai pilihan pertama kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Nusa Tenggara Timur kembali membangun 7 pariwisata estate pada tahun 2022. Selengkapnya dilaporkan Veranda Garus.
Kepada RRI dalam tes ND pagi Selasa kemarin, Kadis Parekraf NTT Z. Sony Libing mengatakan, pada tahun 2019 hingga 2022, pihaknya juga telah membangun 7 pariwisata estate dan mendapatkan respon yang positif, baik dari para pengunjung maupun masyarakat di sekitarnya. 7 pariwisata estate lainnya yang akan dibangun 2022, yakni Kelabama di Saburai Jua, Lelogama di Kabupaten Kupang, Gololone di Manggarai Timur, Umauta di Kabupaten Sika, Anakoli di Kabupaten Nagekeo, Waili yang di Kabupaten Sumba Barat, dan wisata Tua Mese di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pembangunan 7 pariwisata estate baru itu mulai dilakukan berupa pembangunan homestay dan cottage. Kita ini lama tidak mengurus pariwisata. Saat ini kita mengurusnya dengan serius, membuat juga masyarakat di tempat itu kaget. Kok tiba-tiba orang berbondong-bondong datang dan di tempat kami gitu. Maka SDM kita harus siapkan. Bagaimana hospitality-nya? Kita harus membangun kultur awareness bagi masyarakat. Orang datang harus bersikap sopan, santun. Orang datang harus menikmati keamanan dan kenyamanan. Maka kita harus mendidik anak-anak kita supaya jangan mabuk-mabuk di tempat itu. Orang datang kan menikmati tenun, menikmati kuliner. Kita harus ajari masyarakat lagi gimana menjual tenun mereka, bagaimana membuat kuliner mereka, bagaimana membuat kuliner yang bagus. Jadi ini soal SDM. Ditambahkan Z. Sony Libing, pihaknya juga telah menggandeng berbagai stakeholder terkait untuk mendukung proses pembangunan pariwisata di wilayah berbasis kepulauan ini. Menurutnya, selain pariwisata, SDM di NTT juga perlu ditingkatkan sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat mematuhi semua peraturan pada tempat yang dikunjungi. Di konsep kami itu ada 5 hal yang harus dibuat di sebuah destinasi wisata. Yang satu adalah, pertama itu atraksinya. Kita siap, kita desain dengan baik berbagai atraksi yang akan kita buat di situ sehingga orang datang menikmati itu. Kedua, kita membangun amenitasnya, berbagai sarana prasarana pendukung di situ. WC, kamar mandinya, kita harus bangun. Kita juga membangun yang berikutnya adalah accessibility. Maka kita juga kerjasama dengan PU membangun jalan ke situ. Kita juga membangun akomodasi, baik homestay, cottage, pondok wisata. Kita juga harus memikirkan kerjasama hotel-hotel akan menikmati itu. Dan juga kita juga harus membangun awareness atau kultur atau hospitality masyarakat di situ. Selain itu, baik Parekraf NTT maupun pemerintah provinsi juga terus melakukan pembenahan pada tempat wisata sehingga bisa menarik minat pengunjung serta meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Nantinya akan ada 25 event yang akan diselenggarakan di NTT selama tahun 2022, termasuk event 1 Juni 2022 mendatang di Kabupaten Ende. RRI Ende Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita pagi ini. Kami masih punya informasi lainnya pendengar di Lintas ND Pagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Saya Karolin Wadamusa, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pro 1